Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Gong Endah. Kali ini kita akan membuat fermentasi kedua. Bahannya serai ya, kita bikin serai. Tadi sudah ditimbang, serainya seperti ini. Nah, berdasarkan pengalaman teman-teman kita yang sudah bikin fermentasi kedua, serai ini akan efektif untuk nyamuk ya. Tetapi kalau yang benar-benar efektif itu ketika serainya itu dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, untuk membuat fermentasi kedua yang perlu kita butuhkan sama, kita butuh alat timbangan dan sebagainya, kita butuh alat ukur seperti ini. Nah, ini kita harus hitung kapasitas wadahnya ya. Kapasitas wadahnya ini 350, berarti kita isi 80%, 80% ekoenzim. Jadi 80% kita isi ekoenzim. Nah, 10%-nya itu kita isi dari bahan BO-nya. Jadi kali ini kita akan pakai serai. Berarti karena ini 350, berarti 80%-nya adalah tadi sudah dihitung 280 ml. Nah, kalau 280 ml berarti BO-nya 28 gram saja kita butuhnya. Nah, ini serainya dimasukkan. Ini 28 gram, harus dipotong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya. Karena ternyata dari penelitian teman-teman, penelitian kecil-kecilan yang dilakukan oleh teman-teman kami, itu kalau cuma digaprak saja ternyata tidak efektif untuk mengusir nyamuk gitu. Maksudnya kan memang nyamuk ini agak sedikit bandel. Kalau kita bikin banyak itu di rumah saya, tikus sudah langsung pergi, jemut, kecoa pergi, tapi nyamuk itu kadang-kadang masih berada di sekitar kita gitu. Nah, itu butuh khusus. Serai ini efektif untuk menghilangkan nyamuk, untuk nyemproti nyamuk. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini 10%-nya cuma segini aja, 10%-nya dari jumlah nya. Nah, ini tadi sudah dihitung 280, kita masukkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kita sisakan ruang kosong. Jaga nih kalau misalnya masih ada gas yang keluar. Nah, seperti ini ya, masih ada ruang kosongnya. Kita langsung tutup. Udah seperti ini. Udah selesai. Simpel kan? Bikin fermentasi kedua simpel sekali. Tadi juga kita bikin pandan. Nah, ini pandan juga dipotong kecil-kecil pandannya. Terus kemudian dimasukkan dulu, baru kita masukkan nya. Gitu nggih. Jumlahnya BO itu antara 5 sampai 10%. Kalau misalnya bahannya ringan itu kita isi 5% cukup. Apakah boleh bugong 10% lebih? Ya dicoba saja, karena kan memang anjurannya itu 5 sampai 10%. Kalau teman-teman kepingin nyoba boleh, misalnya mau 15% atau apa, silakan dicoba, nanti biar kita sama-sama belajar hasilnya gimana gitu ya. Nanti kita update ya. Oh ya, kalau untuk nyamuk tadi sebetulnya kalau misalnya untuk disemprot itu memang kalau dengan serai itu akan efektif, nyamuk akan pergi. Tapi kalau misalnya kita hanya punya nggak masalah teman-teman, itu langsung dioles saja ke tangan-tangan kita, ke muka. Itu biasanya nyamuk nggak mau nempel sama kita. Jadi fungsinya hampir kayak yang dijual di pasaran itu. Jadi kayak anti nyamuk yang dioles-oles gitu. Jadi kalau kita pakai disemprot di badan kita, itu nyamuk nggak mau deket. Tapi memang kalau kita punya kebun banyak, itu biasanya nyamuk masih berseliweran di sekitar rumah kita. Nah, itu bisa diusir dengan ini fermentasi kedua ekoenzim serai. Teman-teman suka bertanya, apakah perlu kita dibuang gas? Apakah itu tertutup terus sampai panen? Nah, ini nanti panennya selama 1 bulan. Setelah 1 bulan fermentasi baru kita panen. Apakah harus 1 bulan langsung dipanen? Tidak selalu. Jadi 1 bulan itu adalah masa paling pendek istilahnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau dipanen setelah 1,5 bulan juga boleh, nggak apa-apa. Nah, kita lihat seperti ini teman-teman. Nah, ini ternyata dari pengalaman saya selama membuat fermentasi kedua, ini masih keluar gas ya. Ini kalau ini masih, nah itu masih keluar gas gitu ya, masih keluar gas, ini masih harus kita buang gitu. Ini menteng, ini botolnya mulai agak menteng-menteng, itu nanti kita tetap harus nah itu ada gerakan ya. Nah, itu berarti gasnya keluar. Nah, itu kita perlu buang gasnya juga. Nah, kemarin itu saya sempat ini, waktu pertama kali kan saya buka terus karena penasaran kan. Saya bikin pertama itu saya selalu buka setiap hari itu, tak bau enggak ya, keluar enggak ya baunya gitu, penasaran pokoknya. Nah, kemudian saya bikin yang kedua ini saya mencoba untuk tidak saya buka gitu. Ternyata setelah seminggu lebih
ininya menteng-menteng botolnya gitu loh, botolnya menteng-menteng artinya keras gitu kan. Nah berarti pas begitu saya buka ini ada naik gitu, naik, jadi berarti ada keluar gasnya gitu nggih. Jadi tetap, nah ini ces masih keluar kan seperti itu. Jadi tetap harus kita hati-hati diamati, kalau misalnya botolnya keras itu harus dibuang gasnya supaya tidak muncrat nanti. Nah ini seperti ini. Nah ini juga, nah, pokoknya nah itu kan masih ada keluar gasnya gitu. Nah biasanya kalau yang bunga-bungaan itu memang nggak terlalu keluar gas, tapi kalau yang buah-buahan, apalagi kayak nanas seperti itu, apel, nah ini kemarin, nah ini menteng-menteng nih. Ini kemarin, ini kecelakaan ini teman-teman. Jadi ini kemarin kan apel ya kita penuh kemarin segini. Terus kemudian biar yang atasnya itu kena cairan saya ginikan gitu kan, misalnya saya ginikan, tapi saya lupa membalik, ternyata ini bocor, jadi ini berkurang ya, ini berkurang. Nanti nggak apa-apa kalau kan ini gampang kan, nanti tinggal diisi lagi aja segini, nggak apa-apa, nanti diulang masa ininya, diperpanjang waktu panennya gitu. Nah ini saya pengen tunjukin ke teman-teman kalau ini keluar gas. Nah keluar gas kan, gitu keluar gas. Biasanya ini naik sini. Jadi makanya itu perlu tetap harus diberi ruang kosong. Gitu nggih. Cuma sesederhana itu kok, apalagi ya kalau untuk fermentasi kedua ini. Oh ya, kalau untuk aroma terserah ya, selera masing-masing nggih. Kalau misalnya teman-teman suka yang buah-buahan ya silakan pakai kulit-kulit buah-buahan. Kalau yang suka bunga ya silakan pakai bunga-bunga. Kita coba terus. Tetapi ini dari pengalaman kami. Nah, ini bunga sedap malam. Bunga sedap malam itu memang aromanya agak kurang keluar ya, kayak ada getah-getahnya gitu. Tapi nanti kita lihat dulu ya sampai masa panen. Tapi memang sedap malam agak berbeda dengan kenanga sama mawar sama kantil. Oh ya, saya juga. Nah ini kemarin saya dapat bunga kantil. Nah seperti ini, apakah masih boleh dipakai buat fermentasi kedua? Boleh. Jadi kalau misalnya seperti ini kan sudah mulai agak mengering ya. Ini keluar kok aromanya. Nah, ini boleh dipakai untuk fermentasi kedua. Yang seperti ini juga boleh ya, masih seperti ini. Kalau kita misalnya baru dapat dari pohon ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya kebetulan dapatnya sudah agak kering gini, ya nggak apa-apa, ini tetap bisa dipakai. Karena ini bukan busuk tapi dia mengering. Nah, mengering ini biasanya malah aromanya malah lebih wangi. Besok kita buktikan ya. Nanti besok saya juga bikin lagi yang kantil seperti ini. Nah ini nanti apakah nanti akan tetap keluar warnanya ketika keluar aromanya ketika di masa 1 bulan. Nanti kita lihat ya, nanti kita update gitu. Saya kira gitu aja ya teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekoenzim, selalu semangat mencintai bumi.